Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pertemuan ke-13 pada mata kuliah Pengantar Akuntansi 1 dengan topik Akuntansi untuk Perusahaan Dagang Jurnal Penutup. Selamat belajar. Jurnal penutup pada perusahaan jasa itu sama dengan jurnal penutup yang ada di perusahaan dagang. Nah, di mana perbedaannya cuma hanya di mana pada perusahaan jasa itu tidak ada menutup harga pokok penjualan. Sedangkan di perusahaan dagang itu ada menutup harga pokok penjualan. Dengan caranya sama dengan menutup beban-beban yang lainnya. Nah, sekarang kita review kembali apa itu jurnal penutup. Yaitu jurnal yang dibuat setiap akhir periode akuntansi dengan tujuan menolakkan akun nominal yang terdiri dari revenue atau pendapatan atau penjualan, lalu expense atau beban, dan prive atau dividen, dan mentransfer net income atau net loss ke modal. Saldo akun temporer dipindahkan ke akun permanen pada akhir periode. Setelah closing entries diposting ke setiap akun, maka semua akun nominal bersaldo nol. Yang tersisa adalah akun real, seperti aset, liabilitas, dan modal. Nah, akun-akun apa saja yang ditutup? Sama seperti dengan perusahaan jasa, di mana jurnal penutup pada perusahaan dagang itu menutup yang pertama, menutup pendapatan atau penjualan, yang kedua, menutup beban, yang ketiga, menutup laba atau rugi, yang keempat, menutup prive atau dividen. Nah, kita bahas dulu yang pertama, itu dia menutup semua akun penjualan, di mana dengan mendebit penjualan, lalu di kreditnya itu ada ikhtisar laba rugi. Gini ya, jadi debitnya ada penjualan, lalu di kreditnya itu ada ikhtisar laba rugi. Lalu yang kedua itu menutup semua akun beban, di mana pada debit itu ada ikhtisar laba rugi, lalu di kreditnya itu semua akun beban, yang dimana perbedaannya di perusahaan dagang itu ada beban dengan nama harga pokok penjualan, sedangkan di perusahaan jasa itu tidak ada beban yang namanya harga pokok penjualan. Jadi diulang kembali, di debit itu ikhtisar laba rugi, lalu di kreditnya itu ada harga pokok penjualan, beban angkut penjualan, beban operasional, beban lain-lain. Nah, yang ketiga, menutup akun ikhtisar rugi dan laba. Nah, jika kondisinya laba, di mana itu di debit ada ikhtisar laba rugi, lalu di kreditnya itu ada laba ditahan atau modal. Lalu kondisi rugi, di mana di debitnya itu ada laba ditahan atau modal, bisa juga, lalu di kreditnya ada ikhtisar laba rugi. Yang keempat, menutup akun prive atau dividen, di mana di debit itu ada laba ditahan atau modal, lalu di kreditnya itu dividen atau prive. Nah, akun ikhtisar laba rugi atau income summary adalah akun temporer yang hanya digunakan pada proses penutupan. Pada awal proses penutupan, akun ikhtisar laba rugi tidak memiliki saldo. Selama proses penutupan, ikhtisar laba rugi akan didebit dan dikredit dengan jumlah yang berbeda-beda. Pada akhir proses penutupan, ikhtisar laba rugi kembali tidak memiliki saldo. Karena ikhtisar laba rugi ini memiliki efek membersihkan atau menihilkan saldo akun pendapatan dan beban, maka kadang disebut juga akun clearing.
Selanjutnya, kita membahas contoh soal terkait dengan jurnal penutup. Nah, contoh soal yang digunakan yaitu menggunakan contoh soal di pertemuan ke-11 dan pertemuan ke-12. Jadi yang di pertemuan ke-11 kan kita membahas terkait dengan jurnal penyesuaian serta neraca lajurnya. Lalu di pertemuan ke-12 kita membahas terkait dengan pembuatan laporan keuangan. Lalu, untuk pertemuan ke-13 ini, kita membahas lebih lanjut terkait dengan jurnal penutup. Jadi, di sini kita melanjutkan pembahasan soal yang telah kita bahas di pertemuan ke-11 dan 12. Ini ya, soalnya PT Bintang adalah perusahaan yang menjual barang elektronik peralatan rumah tangga. Berikut neraca saldo akhir Desember 2013. Berikut ya, neraca saldonya ada aset, kewajiban, atau liabilitas atau ekuitas, lalu juga akun-akun yang ada di laporan laba rugi. Ini ya, ini sama neraca saldonya dengan yang di pertemuan ke-11 dan 12. Lalu berikut data penyesuaiannya. Lalu diminta yang A, B, dan C itu telah kita bahas. Jadi sekarang kita membahas yang D, buatlah jurnal penutup. Jadi kita menjurnal penutup, kita lihat angkanya dari laporan laba rugi. Jadi di sini ya, di akun yang ditutup, yaitu akun yang pertama akun penjualan, lalu yang kedua akun beban, yang ketiga akun laba atau rugi, yang keempat akun prive atau dividen. Nah, kita lanjut ya. Kita tutup yang pertama, yaitu menutup penjualan. Di mana kita ketahui penjualan kan saldo normalnya berada di sisi kredit. Ketika ditutup, dia berada di sisi debit. Jadi kita lihat berapa penjualan. Kita langsung saja masukkan ke penjualan bersihnya sebesar 368.500.000. Jadi, yang pertama, jurnal penutup yang pertama itu di debitnya itu ada penjualan. Jadi, penjualan ketika ditutup berada di debit, di mana saldo normalnya awalnya berada di sisi kredit. Nah, ditutup di sisi kreditnya itu ada ikhtisar laba rugi seharga 368.500.000 yang merupakan penjualan bersih. Lalu kita lanjut ke menutup yang kedua, yaitu jurnal menutup akun beban. Nah, kita lihat beban-beban yang ada di laporan laba rugi. Ini ada harga pokok penjualan. Jadi kita langsung saja harga pokok penjualan itu sebesar 203.500.000. Nah, lalu ada beban usaha yang terdiri dari beban gaji, utilitas, penyusutan peralatan toko, beban penyusutan peralatan kantor, beban sewa, beban asuransi, beban perlengkapan. Nah, kita jumlahkan ya di sini. Jadi harga pokok penjualan itu 203.500.000 ditambah dengan semua beban yang ada. Hasilnya 325.300.000. Nih ya. 325.300.000. Nah, di mana di debitnya itu ada akun namanya ikhtisar laba rugi. Nah, lalu kita tutup beban di mana saldo normal beban kan berada di debit. Ketika ditutup maka berada di kredit. Jadi yang pertama itu kita tutup di kredit ada harga pokok penjualan sebesar 203.500.000, lalu beban gaji sebesar 66.100.000,
Lalu ada beban utilitas di kredit ada 14.500.000. Lalu di kredit itu juga ada beban penyusutan peralatan toko 8 juta. Lalu beban penyusutan peralatan kantor 5 juta. Beban sewa 9 juta. Beban asuransi 9 juta. Dan beban perlengkapan 10.200.000. Nah, dari sini aja kita lihat ya. Dimana berarti penjualan dikurangi dengan beban ada sebesar laba 43.200.000. Nah, di sini juga dapat dilihat di laporan laba rugi, itu ada laba sebesar 43.200.000. Nah, inilah yang akan kita tutup di jurnal penutup yang ketiga. Nah, kita lihat nih, saldo di penjualan itu ikhtisar laba ruginya itu ada di sini ya, ikhtisar laba rugi, ikhtisar laba rugi. Kita buat itunya, kita buat buku besarnya 325 300.000 368.500.000. Ini ya, jadi ada buku besarnya. Di debit itu ada 325.300.000, lalu di sisi kreditnya ada 368.500.000. Nah, di mana saldo akhirnya itu ada di sisi kredit. Saldo akhirnya untuk akun ikhtisar laba rugi. Nah, karena dia berada di sisi kredit, di mana kredit ini merupakan saldo normal dari sebuah laba, akun laba. Nah, sehingga ketika ditutup, itu ikhtisar laba rugi yang sisanya awalnya di kredit, itu ditutup menjadi di sisi debit. Jadi, untuk menutup akun laba rugi, jadi di debitnya itu ada ikhtisar laba rugi sebesar 43.200.000. Jadi ditutup ya. Jadi ini ditutup ke sini. 43.200.000. Nanti hasilnya jadi 0. Untuk akun laba rugi. Jadi ditutup di sini. Nih, kita lihat ya jurnal yang ketiga. Jadi di debitnya ada ikhtisar laba rugi. Lalu di kreditnya itu ada laba ditahan atau kita bisa buat modal juga boleh. Jadi laba ditahan atau modal sebesar labanya 43.200.000. Itu ya, itu angkanya dari laporan laba rugi juga dapat dilihat 43.200.000. Selanjutnya kita masuk yang keempat, yaitu menutup prive atau dividen. Jadi karena di soal itu ada prive, itu prive kan merupakan akun yang berada di laporan perubahan ekuitas. Kita lihat di sini. Dividen atau prive-nya sebesar 10 juta. Nah, di mana prive itu saldo normalnya berada di sisi debit. Nah, ketika ditutup berada di sisi kredit. Jadi ditutup kepada laba ditahan atau modal. Jadi di sini ya. Laba ditahan atau modal kreditnya itu ada sebesar 10 juta. Lalu di sisi jadi sisi debitnya itu adalah laba ditahan atau modal sebesar 10 juta. Lalu di sisi kreditnya ada prive sebesar 10 juta. Nah, jadi udah selesai ya untuk pembahasan yang terakhir itu buatlah ayat jurnal penutup di mana menutup 4 akun, ya akun penjualan, akun beban, lalu menutup akun laba atau rugi, lalu menutup akun prive atau dividen.